Salah nasab itu kalau kita mau selesaikan dengan perspektif hadis Nabi SAW, udah selesai dari awal. Yang mana? Keributan ini nggak terjadi. Ini salah satunya keributan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap hadis Nabi SAW. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau mau ngelihat hadis ini selesai, nggak berani. Cuma kan hadis ini dilempar, dibuang mentah-mentah, seolah-olah nggak ada hadis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas dan kita kaji pada video kali ini, yakni pernyataan Hanif Al-Attas di dalam podcastnya bersama Ari Untung. Jadi di dalam podcastnya Hanif Al-Attas, dia menyatakan bahwa polemik nasab yang sekarang luar biasa ini tidak akan kemudian terjadi kalau seandainya semua berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis riwayat Muslim yang kemudian dia ambil atau dia jelaskan dua perkara saja, yakni berkaitan dengan 4 perkara yang merupakan perkara jahiliyah, yakni yang pertama membangga-banggakan nasab, dan yang kedua adalah menyerang nasab orang lain. Nah, ketika menjelaskan tentang menyerang orang lain, maka kemudian Hanif Al-Attas panjang lebar, bahkan kemudian seolah-olah dia ingin menyerang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, tentunya kita tidak berbicara tentang hal tersebut. Tapi yang ingin kita soroti pada kesempatan kali ini adalah hadis dari Imam Muslim yang tidak disebutkan oleh Hanif Al-Attas. Tetapi kemudian kita bisa cari, ternyata hadis itu adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 934, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna." Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk dalam perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Di kalimatnya begitu tuh. Ada 4 hal yang terdapat pada umatku. Umatku artinya bukan hanya pada masa Rasulullah, sampai masa sekarang pun berlaku, yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Karena memang ini sangat erat kaitannya dengan keegoan seseorang, atau sangat erat kaitannya dengan perasaan dan jiwa seseorang. Nah, inilah. Maka kemudian dilanjutkan. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsabi, yakni membangga-banggakan kebesaran leluhur. Nah, ini membangga-banggakan kebesaran leluhur. Lalu wa ta'nu fil asbabi, yang berikutnya adalah dia berkaitan dengan kalimatnya mencela keturunan. Tentunya mencela keturunan orang lain. Jadi kalimatnya bukan menyerang, mencela. Jadi wa ta'nu fil asbabi. Jadi at-ta'nu, ta'an itu maknanya bukan hanya menyerang, tapi mencela. Menyerang itu kan kesannya berkaitan dengan permusuhan, ya. Kalau mencela itu ya mengkritisi, bisa hal-hal yang bisa positif, bisa negatif gitu. Jadi ada kedua kemungkinan.
bisa mencela, artinya di situ ada hal yang memang harus diperbaiki atau memang mencela untuk menghinakan. Nah, Hanif Al-Atas di sini menerjemahkan dengan menyerang. Jadi seolah-olah at-ta'nu itu dikategorikan dengan hal yang negatif. Nah, ini. Lalu yang ketiga adalah wal istisqa'u bin nujum. Yakni yang ketiga adalah mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang terakhir adalah wan niyahah kalimatnya. Wan niyahah artinya meratapi mayit atau niyahah. Wan niyahah meratapi mayit. Jadi di dalam hadis ini jelas ada 4 perkara yang memang masih tersisa di umat Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, yang memang susah untuk ditinggalkan. Yakni tadi disebutkan adalah yang pertama, membangga-banggakan keturunan, membangga-banggakan luhur. Yang kedua adalah mencela nasab. Kalimatnya mencela, at-ta'nu, bukan menyerang. Ya, mencela. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan turun hujan dengan bintang. Dan yang keempat adalah an-niyahah. An-niyahah artinya yakni dia meratapi mayit. Jadi hadis ini yang dijadikan argumen oleh Hanif Al-Atas bahwa seandainya umat Islam berpegang kepada hadis ini, katanya polemik nasab akan bisa terselesaikan atau tidak akan mungkin membesar sebesar sekarang ini. Wallahu a'lam. Luar biasa. Jadi Hanif Al-Atas ini begitu sederhana memahami permasalahannya. Dan begitu sederhana kemudian memberikan solusinya. Padahal sesungguhnya hal tersebut bukan masalah yang sederhana. Kalau memang mau cepat selesai, memang jelas hadis baginda Rasulullah SAW adalah sebagai dalil utamanya. Tetapi tentu dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, maka boleh dong orang mengkritisi, mengkaji, menggali, dan ketika menemukan kebenaran, maka kemudian meluruskan, bukan untuk menghinakan. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani pada hakikatnya bukan untuk menghinakan, tapi untuk memberitahu bahwa setelah diteliti, baik dari berbagai macam referensi kitab-kitab yang ada, yang dikarang atau ditulis oleh para alim ulama, baik itu kitab maupun manuskrip, maka kemudian ada kejanggalan di dalam nasab Ba'lawi atau habaib ini, yakni terputusnya nasab, yakni dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu permasalahannya. Jadi ketika diteliti ternyata tidak ada kesinambungan bahwa Ahmad bin Isa itu bukan daripada anak atau keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya pihak daripada habaib mencari argumen yang jelas atau referensi yang jelas atau dalil-dalil yang jelas untuk menunjukkan bahwa apa yang diteliti oleh Kiai Imaduddin itu adalah salah, karena mereka mendapatkan sebuah data, fakta, ada kitab ataupun manuskrip yang menunjukkan bahwa Ubaidillah itu adalah benar-benar daripada dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu adalah merupakan dzurriyyah daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kalaupun tidak diketemukan, sekarang teknologi sudah sangat canggih. Ada tes DNA. Maka lakukanlah tes DNA. Sehingga kemudian dapat dibuktikan bahwa Habib Ba'lawi adalah benar-benar merupakan
dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada Hanif Al-Attas, tidak sesederhana yang Anda ucapkan bahwa karena permasalahan nasab ini, katanya karena orang melempar atau tidak berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad SAW, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 934. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.